Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Mursiah SPD, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. NIM 520111110625. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Saya melaksanakan uji kinerja di sekolah SDN 2 Lembar Selatan kelas 5, materi tentang hidup lapang dengan berbagi. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Ya Rabbil. Ya, tadi sudah mandi belum sebelum berangkat sekolah? Sudah mandi belum? Sudah gosok giginya? Sudah sarapannya? Sudah sarapan? Berarti sudah semangat untuk mengikuti pelajaran. Tadi sebelum berangkat sekolah sudah pamit dulu sama orang tuanya? Oke, jadi berarti sudah diridhoi oleh orang tuanya untuk ke sekolah datang belajar. Ya, coba tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Baik anak-anakku semuanya, hari ini ada yang tidak masuk? Ada teman yang tidak masuk siapa? Azam sama Elvina. Dia kenapa? Dia sakit. Oh ya, mari kita doakan teman kita yang sakit. Semoga teman kita yang sakit lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita mulai belajar ya, sekarang berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Gina pimpin doa. Siap duduk yang rapi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai belajar juga, mari kita buka pelajaran kita dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku semuanya, perhatikan semuanya. Kemarin kita sudah belajar di bab 3 tentang indahnya saling menghargai ya, kemarin di bab 3. Sekarang kita sudah masuk di bab 4 ya. Yang mana di dalam bab 4 ini ada 4 materi yang dibahas di bab 4 ini ya. Yang pertama zakat, yang kedua infak, yang ketiga sedekah, dan yang keempat hadiah. Tapi dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang zakat dan infak. Yaitu tujuan pembelajaran kita yakni pertama yaitu kita mampu atau siswa mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke materi zakat dan infak, sebelum kita masuk ke materi ini, ada yang tahu enggak apa itu zakat? Ada yang tahu tidak apa itu zakat? Apa? Zakat adalah kewajiban membayar sebagai harta untuk dibagikan kepada yang berhak. Ya. Jadi zakat itu, lihat, zakat adalah, zakat menurut bahasa, yaitu zakat berasal dari kata zakka ya zaki.
tazkiyah yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Sedangkan menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat, ya. Adapun syarat-syarat wajib zakat. Apa syarat-syarat wajib zakat? Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama? Ya. Kemudian yang kedua apa? Orang merdeka atau bukan budak. Yang ketiga? Harta yang dimiliki halal. Yang keempat? Kepemilikan penuh atas hartanya. Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh, kurang keras suaranya. Yang kedelapan? Iya, anak-anakku semuanya perhatikan ya. Zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Kapan kita mengeluarkan? Waktu kita mengeluarkan zakat fitrah. Kapan? Ya, waktu kita mengeluarkan zakat fitrah itu pada bulan suci Ramadan, ya. Jadi begitu bulan suci Ramadan sudah tiba, berarti wajib hukumnya setiap muslim yang kecil maupun dewasa mengeluarkan zakat, ya. Yang kedua, zakat mal, ya. Apa itu zakat mal? Apa itu zakat mal? Zakat mal itu yaitu zakat harta, ya. Jadi zakat mal ini dikeluarkan ketika kita itu sudah mencapai batasan-batasan yang ada di dalam syariat Islam. Ya, anak-anakku semuanya. Jadi ini syarat-syarat wajib zakat. Kemudian adapun golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Coba Gina bacakan Gina. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, terus mualaf, terus rikab. Yang kelima garim. Terus yang keenam fisabilillah. Yang ketujuh ibnu sabil. Jadi itulah golongan-golongan orang yang yang berhak menerima zakat. Ya, anak-anakku semuanya perhatikan. Zakat itu kan tadi sudah Ibu Guru sebutkan, yaitu zakat mal dan zakat fitrah, ya. Ya, sekarang coba manfaat zakat itu apa? Manfaat zakat apa? Meringankan beban orang lain, kemudian membersihkan harta dan jiwa, mendidik diri agar menjadi seseorang pemurah dan penolong, membersihkan diri, mengamalkan sifat terpuji. Kemudian apa lagi? Bentuk syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengasah sikap peduli terhadap sesama, terciptanya hubungan kasih sayang antara orang apa? Antara mampu dan tidak mampu. Ya, anak-anakku semuanya sampai di sini sudah paham? Sudah paham? Ada yang mau dipertanyakan? Ya, tidak ada. Baik anak-anakku semuanya. Sekarang Ibu Guru sudah bagi menjadi 5 kelompok. Ibu Guru akan kasih tugas, ya. Di mana ini nanti akan kalian diskusikan, kemudian nanti perwakilan kelompoknya akan
mempresentasikannya di depan ya. Mulai dari sekarang. Ayo diskusikan. Ya, sudah? Waktunya sudah habis, ayo. Sudah? Ya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama Ibu Guru akan tunjuk kelompok yang diwakili oleh Ara. Ara, silahkan maju Ara untuk mempresentasikan hasilnya. Teman-temannya. Jelaskan penghasilan adalah kewajiban membayar sebagai harta untuk dibagikan kepada yang berhak. Sebutkan syarat-syarat wajib zakat. 1. Beragama Islam. 2. Orang merdeka bukan budak. 3. Harta yang memiliki halal. 4. Ya, sudah, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang diwakili oleh Ara. Ya, sekarang kelompoknya Gina. Silahkan maju. Yang kedua. Yang lain perhatikan. Sudah? Ya, tepuk tangan dulu buat temennya. Ya, alhamdulillah anak-anakku semuanya ya. Jadi kalian cukup paham dengan materi ini tentang zakat ini. Sekarang kita akan lanjut ke materi infak ya. Materi infak. Tapi sebelum itu tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Ya, baik anak-anakku semuanya. Ada yang tahu belum apa itu infak?
Ah, apa itu infak? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Ya, apa itu infak? Infak adalah amalan bersedekah secara sukarela untuk membantu sesama, seperti fakir, miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang lain yang membutuhkan. Iya, luar biasa sekali ya. Kira-kira ini gambarnya orang sedang ngapain ini? Hah? Apa? Orang sedang ngapain? Dia infak ke siapa ini? Salah satu yang di sini apa? Anak apa? Ke siapa? Ya, memberikan infak kepada seorang nenek ya. Jadi infak itu adalah amalan bersedekah secara sukarela untuk membantu sesama seperti fakir, miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang lain yang membutuhkan. Infak ini sama tidak dengan zakat? Beda ya. Kalau zakat itu hukumnya wajib kita mengeluarkan. Kalau infak ini kita mengeluarkan dengan sukarela, dengan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi infak itu tabungan kita nanti untuk di akhirat ya. Tabungan kalian untuk di dunia bisa nanti, misalkan kalian punya celengan di rumah, pulang-pulang sekolah ada sisa uang, tabung di celengan untuk dibelanjakan apa mungkin nanti. Tapi kalau kita sudah infak di seperti di anak yatim atau di masjid, di orang-orang fakir, orang-orang miskin, itu nanti menjadi tabungan kalian di akhirat ya. Kemudian bentuk infak yang dianjurkan dalam Islam itu berbentuk apa? Apa? Uang tunai. Kalian biasanya kalau berinfak di sekolah atau di anak yatim maupun fakir, miskin, biasanya kalian menggunakan apa? Apa? Uang. Selain uang, ya, biasanya pakai apa? Ya, makanan. Siapa yang sudah berinfak dengan makanan? Kalian memberikan sebungkus nasi bungkus ke anak yatim itu termasuk berinfak ya. Ya, anak-anakku semuanya, bentuk infak yang dianjurkan dalam Islam itu yaitu yang pertama berbentuk uang tunai ya. Uang tunai. Meskipun kita hanya memberikan 2.000, 3.000, apalagi 5.000, lebih-lebih 100.000 ya. Semakin banyak yang kita berikan, maka semakin banyak pahala kita ya. Yang pertama uang tunai, yang kedua makanan atau pakaian. Nanti misalkan Andin pulang sekolah punya pakaian bagus, tadi saya ingat kata Bu Guru, bisa kita berinfak dengan pakaian ke anak yatim, fakir, miskin dengan pakaian. Tapi pakaian yang layak ya, jangan pakaian yang tidak layak. Ini pakaiannya sudah robek, nggak mau dipakai, dikasih ke orang anak yatim, nggak boleh gitu ya. Harus pakaian yang bagus. Kemudian tenaga atau keterampilan. Yang ketiga ini tenaga atau keterampilan. Kalau kita tidak punya uang, tidak punya makanan atau pakaian untuk diberikan, bisa kita menggunakan tenaga atau keterampilan. Tenaga atau keterampilan ini misalkan anak yatim, karena anak yatim ini berhak, atau fakir atau miskin, dan ini sedang membutuhkan pertolongan. Kita melihatnya, ya, apa yang harus kita lakukan? Menolongnya, ya. Berarti di sana sudah jelas itu infak tenaga. Kemudian apalagi keterampilan, nanti bisa digunakan untuk membantu sesama. Baik anak-anakku semuanya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Ya, akan berikan beberapa soal ya. Sudah? Kerjakan soal itu. Kerja. Soal ini masing-masing ya. Ini per individu soalnya. Nanti kalian jawab soal ini ya. Yang ini. Ya. Sudah semuanya ya? Kumpulkan. Sudah. Baik anakku semuanya. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Baik, alhamdulillah ya kita sudah sampai di materi ini. Ya baik anakku semuanya. Itulah tadi pembelajaran kita yaitu zakat dan infak. Zakat itu apa yang maksud dengan zakat? Kewajiban membayar sebagian harta untuk dibagikan kepada yang berhak. Itu zakat. Zakat itu wajib kita keluarkan ya, hukumnya wajib. Zakat itu dibagi menjadi berapa? Ya, zakat apa namanya? Ya, zakat fitrah sama zakat mal. Kapan waktu kita mengeluarkan zakat fitrah? Pada bulan suci Ramadan. Ya, kemudian infak, apa itu infak? Amalan bersedekah secara sukarela untuk membantu sesama. Ada berapa bentuk infak yang dianjurkan dalam Islam? Uang tunai, makanan atau pakaian, tenaga atau keterampilan. Baik anak-anakku semuanya, mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan, yaitu kita akan bahas tentang sedekah dan hadiah ya. Ibu guru ada PR buat kalian ya. PR-nya itu yaitu catat ya. Catat di papan. PR-nya silahkan dicatat. Silakan dicatat dulu, catat. Minggu depan ibu guru akan periksa ya. Sudah? Sudah? Ya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan bukunya dimasukkan dulu ke dalam tasnya. Masukkan bukunya ke dalam tasnya dulu ya. Sudah?
Sudah? Ya, anak-anakku semuanya, mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, Ibu Guru cukupkan sampai di sini ya. Kurang dan lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam